Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa bertemu secara virtual dalam acara diskusi kopi hangat yang insya Allah pada hari ini akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik bagi kita, yaitu mencari Bung Nasir di arah baru, refleksi haul 30 tahun Bapak Musi Integral Muhammad Nasir. Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai orang Indonesia itu merasa bangga dengan sepak terjang dari Bapak Muhammad Nasir. Karena pada umumnya kalangan aktivis Islam ketika mencari referensi tentang politik dalam konteks politik praktis dalam sebuah negara, umumnya gerakan-gerakan Islam atau para aktivis gerakan Islam itu merujuk kepada para ulama, para pemikir Timur Tengah. Padahal kita sebagai putra-putri Indonesia ini memiliki tokoh yang sangat brilian pemikirannya. Beliau adalah Bapak Muhammad Nasir. Beliau dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1908 atau bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1326, dan beliau meninggal pada tanggal 6 Februari 1993 atau bertepatan dengan 14 Sya'ban 1430 Hijriah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya minta Mas Yusuf untuk presentasi terkait pemikiran-pemikiran Muhammad Nasir, beliau ya termasuk seorang negarawan yang punya pemikiran bahwa apapun sistem politik atau apapun sistem negara, selama di situ bisa ditegakkan nilai-nilai Islam, itu tidak menjadi masalah. Oleh karenanya ada seorang tokoh yang mengatakan, yang memberikan apresiasi kepada beliau, beliau disebut dengan sebagai tokoh pilar demokrasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk membahas tema yang sangat penting ini, insya Allah yang akan presentasi, yang akan membahas adalah Mas Yusuf Maulana. Beliau adalah sebagai kolumnis Republika dan juga pengelola Samben Library. Beliau juga dikenal sebagai seorang editor yang sangat profesional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum diskusi kita mulai, sebagaimana biasanya, saya selalu mengingatkan bahwa forum diskusi kopi hangat ini adalah forum lintas organisasi, lintas partai, lintas pemikiran yang menitik beratkan pada pembahasan tentang pemikiran dan politik Islam. Forum kajian ini bertujuan mewujudkan keterbukaan wawasan
perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang berkepanjangan menuju kematangan dan kedewasaan, sehingga umat Islam menjadi kekuatan yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai diskusi pagi ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Mas Yusuf Maulana untuk presentasi. Silakan, Mas Yusuf. Ya, terima kasih, Mas Dr. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala khatimil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada paruh kedua bulan Sya'ban, yang selepas nisfu Sya'ban kita bisa bertemu kembali dan semoga bisa diberikan satu usia yang panjang dan barokah sehingga bisa menghadapi bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bulan yang penting, bisa merefleksikan banyak sekali hal ya dari Quran, Sunnah maupun Hasanah. Nah, hari Senin yang lalu saya teringat sebetulnya karena diundang oleh teman-teman Dewan Tafkir Persatuan Islam membahas soal masalah Muhammad Nathir gitu ininya. Dan baru sadar bahwa 6 Maret yang lalu itu bertepatan 3 dekade atau 30 tahun yang lalu beliau meninggalkan kita gitu ya. Waktu itu tahun 1993 berarti saya masih baru SMP gitu ya. Sementara Ustadz Muzaffar dan nama-nama yang lain barangkali sudah pernah berinteraksi waktu itu masih zaman di Libya barangkali ya. Nama Pak Nathir begitu legendaris. Rasa-rasanya tidak ada tokoh pergerakan Islam yang bisa terbebas atau steril dari nama beliau, suka atau enggak suka. Kendati pun misalkan dari kalangan mazhabi atau dari kalangan tradisionalis yang tidak punya akar dengan Bapak Nathir. Tetap saja ada irisan dengan beliau ininya. Nah, sebetulnya bahasan pada pagi hari ini tidak akan mengulas secara khusus hasanah pemikiran beliau, mozaik dari gagasan-gagasan Pak Nathir secara khusus, karena itu sudah sangat memadai bisa dibaca dari karya-karya biografi beliau gitu ya. Ada banyak buku yang bisa dijadikan rujukan dari Bapak Lukman Hakim, misalkan ada juga dari para anak didik beliau pada saat beliau wafat. Nah, Maret 1993 itu ada satu buku khusus semacam obituari ya. Ada nama-nama besar di sana, ada Amin Rais, Kunto Wijoyo, Yusri Iza dan nama-nama yang lain. Meskipun barangkali buku ini sudah sulit didapatkan. Dari Dewan Dakwah tahun lalu juga sudah menerbitkan versi satu abad Pak Nathir gitu ya. Satu manaqib dalam arti dia ingin didekatkan. Banyak yang mungkin tidak mengetahui, apalagi generasi yang kelahiran 90-an, kenapa model manaqib terlepas di Jam'iyah beliau di Persis tidak akrab, membid'ahkan, termasuk juga sengaja saya mengusulkan kepada Mas Dr. Rahman ini ada kata haul, sebetulnya hanya untuk refleksi. Karena di ujung wafat beliau atau ketika beliau sakit ada satu peristiwa yang sebetulnya kendati pun ingin ditutup-tutupi oleh media, tapi peristiwa pemaksaan konversi agama dengan cara sangat tidak etis ketika beliau dirawat di RSCM itu kan sempat ramai, meskipun coba dibatasi tidak diangkat di media-media masa itu. Ya, ini ketika ada upaya memperdengarkan kidung-kidung salah satu agama di Walkman
Pak Natsir yang aslinya adalah bacaan murotal gitu ininya. Nah, kita tidak akan bahas itunya, tapi yang disoroti waktu itu termasuk oleh Prof. Delianur adalah keluguan salah satu perawat yang Muslim yang tidak mengerti, yang hanya mau nurut diperintah oleh pemuka agama tertentu, bahwa ternyata ketika ditanya, kamu tahu nggak siapa orang yang sakit? Nggak tahu gitu. Pada masa itu Pak Delianur begitu sedih. Gitu. Orang sebesar Pak Natsir tidak diketahui oleh pegawai RSCM yang bahasa sedikit hiperbolis, sepelemparan batu dengan markas Dewan Dakwah, kira-kira begitu ininya. Nah, dari situ kemudian Prof. Delianur salah satu yang ingin keluar dari ritual-ritual yang sangat yang menjadi khas Jam'iyah Persis untuk kemudian ini perlu dikenalkan kepada anak muda. Tapi sayang, tentu itu bukan tugas beliau yang memang sudah sibuk. Nah, jadi dari sana kemudian ada upaya-upaya menjembatani bagaimana sosok besar yang oleh Kahin itu, George McCahin itu, bahwa ini adalah salah satu raksasa di antara pejuang-pejuang revolusi Indonesia gitu ininya. Satu pujian yang barangkali mungkin terlihat berlebihan, tapi kalau kita baca konteks dan kedekatan Kahin ini sangat biasa, bahkan kecil banget pujian menyebut Natsir adalah seorang negarawan raksasa. Kalau kita buka manakib ulama-ulama itu, kadangkala ulama-ulama Nusantara kadangkala unsur pelebihannya itu lebih kuat lagi gitu. Nah, apa yang dipujikan oleh Kahin kepada Pak Natsir sebetulnya biasa saja menurut saya. Dan jarak kedekatan Kahin dengan Pak Natsir begitu akrab, sehingga real apa yang dikatakan oleh beliau, bukan sebatas sebagai penulis biografinya, walaupun yang menulis itu nanti istrinya itu, Audrey-nya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi fokus kita lebih kepada kegelisahan yang semula catatan saya adalah salah satunya Pak Delianur, tapi kemudian di lingkup Dewan Dakwah lebih banyak mengulang-ulang pertanyaan ini. Lalu apa yang bisa kita lanjutkan ketika Natsir nggak ada gitu nih ya? Dan kemudian munculkan pertanyaan-pertanyaan klise dan klasik, siapa pelanjut Natsir? Terus diulang ini. Belakangan kemudian di Jam'iyah beliau muncul satu kegelisahan dan satu pertanyaan. Kegelisahan yang bersifat menurut saya retrospektif tapi menjadi tidak produktif, yakni klaim bahwa Natsir adalah milik kita gitu ya. Natsir adalah milik Persis. Natsir adalah andil Persis bagi Indonesia gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini tidak menjadi masalah karena sedang menjadi naik daun lagi. Kalau kita buka hasanah beberapa ormas, maka ada upaya geliat pengen menaikkan kembali, pengen mendekatkan kembali nama-nama ulama atau sosok cendekiawan mereka kepada anggotanya. Sampai pada level ini tidak ada masalah, bahkan bagus banget. Jadi mengenalkan Pak Natsir, sebagaimana tadi yang sudah digelisahi oleh Prof. Delianur, hari ini menurut kami sudah selesai. Kita lihat ada upaya-upaya penerbitan ulang, manakib-manakib mendekatkan tokoh-tokoh tersebut di lingkup ormasnya. Banyak anak muda barangkali di Persis ngertinya Pak Natsir itu hanya sebagai tokoh masyumi, tokoh Dewan Dakwah, dan seterusnya. Bahkan banyak juga yang bertanya, kok kenapa beliau lebih memilih aktif di DDII ketimbang misalkan di Persis dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, ini bukan pertanyaan khas pada satu kelompok. Kami dapati juga pertanyaan serupa di kelompok-kelompok yang lain gitu. Ini berarti dalam pembacaan dan perenungan saya ada problem soal pengkaderan di sini. Ada problem kesulitan memecahkan kebuntuan siapa tokoh pelanjut para raksasa, para tokoh hebat ini. Nah, yang sayangnya lebih banyak kemudian mengulang-ulang terus pertanyaan yang sama gitunya. Bahkan itu dilakukan juga oleh orang-orang yang katakanlah levelnya sebagai anak didik atau cucu-cucu dari anak didik Pak Natsir gitu ininya. Nah, eksesnya adalah kemudian kita kurang rasa bersyukur. Pertama, tidak bersyukur menikmati kapasitas yang Allah berikan sebagai ulul albab gitu ininya. Coba kita bentangkan para murid Pak Natsir gitu ininya.
semua rata-rata kemudian dikuliti, dikupasi, lebih ke kekurangannya gitu. Kalau apple to apple membandingkan persis sebesar Pak Nathir yang memperoleh banyak gelar dari negara-negara lain, atau sahamnya yang luar biasa mendekatkan Indonesia dengan Malaysia pasca konfrontasi di era Soekarno misalkan, meskipun ini tidak banyak ditulis, baru belakangan saja dikuak. Atau bagaimana saham ketika Indonesia berutang, kesulitan zaman Pak Harto, Nasir juga yang bisa menjembatani kepada pemerintahan Jepang misalnya. Ini rasa-rasanya kalau saya yakin parameternya ini kok itu sejarah sudah milik Nathir. Tapi kalau misalnya saya memang memilih tidak ingin punya KTA anggota ormas manapun, jadi biar bisa silaturahminya nyaman gitu ini ya. Saya bilang Persis nggak akan bisa mengulang lagi, atau Dewan Dakwah nggak akan mengulang lagi sosok yang persis plek kayak Pak Nathir kalau parameternya seperti itu gitu ininya. Tapi kita tidak tahu ada sejarah yang akan lebih besar dihadirkan lagi oleh cucu, cicit dan seterusnya lah Nathir gitu dalam konteks genealogi intelijensianya, genealogi intelektualnya. Tapi kalau persis sama plek rasa-rasanya tidak. Nah, jadi setiap orang punya sejarah masing-masing. Begitu kalau kita lacak juga sebetulnya, banyak orang lupa. Paling tidak dua nama yang kita bisa sebut. Yang pertama ada Tuan Ahmad Hasan, atau sering disebut Ustadz Hasan Bandung, pemuka penting, guru utama, Syekh Kabirnya Jamiah Persatuan Islam, yang orang sering menyebutnya pendiri bahkan ketua umum, padahal Pak atau Ustadz Ahmad Hasan ini sekadar anggota biasa saja gitu ininya. Lalu saham yang kedua, legasi Haji Agus Salim sukar dilepaskan dari pembentukan proses formula intelijensianya seorang Nathir gitu ininya. Nah, Agus Salim ininya. Nah, dua nama inilah yang kemudian kalau kita lihat, kalau kita hadir pada kurun awal-awal abad 20 ini orang besar, ini orang hebat, ini orang yang berani, termasuk berani nekat mengemukakan gagasannya yang nyeleneh gitu ininya. Baik dalam soal fiqh ataupun yang agak sedikit di furu soal masalah akidah gitu misalnya. Hasan itu kurang apa dicibir oleh orang sebagai ulama kodok misalkan, dari negeri jiran dibidas sebagai wahabi sesat dan sebagainya. Tapi ada hal yang menarik gitu ininya. Tuan Ahmad Hasan ini memberikan landasan tentang pentingnya hujah, tentang pentingnya dalil. Nah, yang kemudian lebih ditangkap oleh Jamiah maupun oleh organisasi-organisasi yang merujuk pada Pak Nathir lebih kepada semangat kembali ke Quran dan Sunnahnya. Padahal esoteris dari semua itu sebetulnya adalah tentang nalar logis, bersikap argumentatif. Ini poin pentingnya sebetulnya. Jadi kalau kita lacak nanti proses pembentukan intelijensia Nasir, intelektualisasi Nathir, yang pertama adalah kita lacak siapa yang kemudian menjadi guru. Nanti pembacaan itu saya akan pinjam dari Pierre Bourdieu gitu ini ya. Jadi bagaimana proses habitus dan modal juga arena yang dimasuki oleh Nathir sehingga terbentuklah proses pemahlawanan Nathir jadinya seperti itu gitu ininya. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat wajar dan harus begitu memang. Nah, jadi bersikap ugahari, bersahaja, tenang, dingin, sembari kita mengagumi kebesaran sang tokoh, ini saya kira akan lebih bijak pada saat kita mengevaluasi tanda petik hasil pengkaderan Pak Nathir gitu ininya. Sehingga tidak terjadi kita nggak puas, kita kecewa dengan nama-nama yang dididik. Wah, misal maaf nih ada Bang Sabar, misalnya Prof Yusril yang pernah disebut sebagai Nathir, bahkan resmi secara officially menerima misalkan pin bintang emas dari keluarga Nathir oleh sebagian pengagum Nathir sudah dianggap tidak Nathirian lagi misalkan. Saya kira partikularisasi menilai seperti ini tidak bijak. Atau misalkan dulu ada yang disebut Nathir muda, ketua PBHMI yakni Nurholis Majid misalnya. Orang memenggal potong periode ketika Nathir muda pada fase sampai 30-an, polemik dengan Soekarno dan sebagainya. Itu kemudian coba disematkan pada Cak Nur misalnya. Tapi ketika Cak Nur mengalami satu proses transformasi pemikiran yang shiftingnya memang mengagetkan untuk tidak mengatakan
berlawanan dengan waktu dia masih di Jakarta, sepulang dari Amerika, orang terkejut. Orang kemudian semacam kayak secara kultural menarik kembali semata Natsir muda pada Cak Nur misalnya. Lagi-lagi ini penilaiannya secara partikular, mengabaikan aspek-aspek yang lain. Sebetulnya Cak Nur mengambil sisi-sisi epistem dari Natsir gitu ininya. Atau nama yang lain, misalkan di Kubu Bandung, dalam artian murid-muridnya Madrasah Natsir yang di Bandung, ada misalkan Pak Imaduddin Abdurrahim misalkan dengan Salmannya. Orang kemudian sering, nggak cocok ini, dan seterusnya. Orang melupakan saham beliau misalkan, bagaimana membentuk proses pengkaderan di kampus-kampus. Maaf, misalnya kita-kita ini yang dibentuk di kelompok-kelompok pengajian, apapun latarnya misalkan, sesungguhnya secara genealogi tidak bisa terbebas dari pemikiran celupan Pak Imaduddin ini. Pasti kita pernah ada kalau ditarik ke atas, apalagi generasi misalkan Pak Ahmad Muhtofan misalkan, atau misalkan teman-teman yang circle halako-halakonya mungkin di Bandung atau di Jakarta. Saya kira Pak Imaduddin nggak bisa kita abaikan. Orang sering kemudian menarik dengan faktor yang lebih mikro lagi, misalkan keluarganya nggak jilbaban apa dan sebagainya. Lantas kayaknya nggak pas kalau disematkan Pak Imaduddin ini sebagai katakanlah Natsir ke depan. Nah, lagi-lagi cara pandang semacam ini kita mengabaikan kontribusi mereka, para anak didik Natsir misalkan, atau saham besar mereka bagi pembangunan transformasi dakwah di Indonesia yang aslinya sangat tertutup, sangat otoriter dan sebagainya. Lantas oleh para anak didik Natsir ini terobos, didobrak dan seterusnya. Nah, lalu di Jogja juga ada kontribusi dari anak didik Natsir, misalkan ada Amin Rais misalkan, Ahmad Watik Pratiknya misalkan, ada Dr. Kunto Wijoyo dan sebagainya. Nah, beberapa yang kami sebutkan tadi misalkan dari anak didik Pak Natsir, ada Madrasah Jakarta, ada Madrasah Bandung, ada Madrasah Jogja, itu punya karakter yang khas. Punya satu, katakanlah kalau Natsir itu adalah satu prisma, maka magic wibiniunya itu memang menyebar gitu ininya. Nah, jadi cara pembacaan pertama yang ingin kami sampaikan, Natsir itu kemudian apa ya, terekstrasi dalam banyak warna gitu ya. Sehingga kita akan percuma mencari sosok yang betul-betul seraksasa beliau. Itu sudah sunatullah sejarahnya gitu ininya. Pada saat itu memang medan, arena, ruang mengharuskan memang adanya banyak apa istilahnya karakter yang berbeda gitu. Bandung lebih pembinaan berbasis masjid misalnya, maka sangat berhasil di sana. Konsolidasi dakwah di Bandung yang based on-nya ke masjid itu kita bisa lihat dari karakter anak didik beliau gitu, yang kemudian juga hampir mirip dengan di Jakarta. Nah, barangkali Jogja dan Semarang lebih ke ranah akademis ya, meskipun Semarang barangkali tidak begitu sebanyak Jogja nama-nama anak didiknya, tapi kontribusi untuk melacak ke sana ada gitu ininya. Untuk Jawa Timur saya minta maaf belum sempat secara khusus membacanya, tapi saya yakin ada gitu ini, khususnya Surabaya gitu ininya. Tapi secara rajih dan tertib di catatan saya minta maaf karena keterbatasan saya sehingga tidak saya sebutkan. Nanti Ustadz Muhtofar atau nama-nama yang barangkali bisa menguak keterkaitan erat itu ininya. Nah, jadi satu kegagalan kita yang pertama ketika Natsir tiada adalah kita tidak bersyukur menghadapi warisan legasi anak didik beliau yang memang sangat besar itu, yang sangat banyak itu, tapi mereka itu terpolar dalam banyak bidang gitu ininya. Mereka ada di mana-mana dan sebagainya. Nanti di pendidikan ada Yusuf Amir Faisal misalnya, yang kelak seingat saya aktif bersama Bang Yusril, kayaknya Bang Sabar kenal juga dengan Prof. Yusuf Amir Faisal, ini salah satu pakar pendidikan. Yang kalau kita baca hasanah karya-karya Prof. Yusuf Amir Faisal ini, menurut saya melanjutkanlah ide-idenya bidang pendidikannya Pak Natsir dalam konteks, ya kalau kita paling tidak Pak Natsir sahamnya besar sekali dalam pembangunan pendidikan Islam, dari Pendis sampai nanti membangun
kampus-kampus Islam, salah satunya kalau di kota kami ada UII misalkan, di Semarang ada Unisula, di Medan ada UISU misalkan, Bandung ada Unisba, dan seterusnya. Nah, ada nama seperti itu. Atau dalam misalkan minat Pak Natsir dalam bidang sejarah, nanti lebih rapi lagi, lebih ilmiah lagi, lebih sistematis lagi, diteruskan oleh muridnya, Dr. Kunto Wijoyo. Bahkan dalam hal ini kita harus mengakui murid-muridnya lebih selangkah lebih maju, lebih ilmiah gitu. Meskipun dari sisi kebesaran sangat berbeda sekali. Jadi singkatnya, kami ingin mengatakan bahwa ketika prisma besar bernama Natsir itu dipecah cahayanya dengan proses sedemikian rupa, maka cahaya-cahaya kebesaran itu akan kita mengenalnya menjadi magic hibini lah kira-kira gitu, dan warna-warna yang lain. Nah, warna pendidikan ada pada siapa, warna sejarah pada siapa, warna filsafat pada siapa, politik Islam pada siapa, fiqh pada siapa, dan sebagainya, bahasa pada siapa. Jadi kalau kita bongkar prisma itu, sebetulnya Natsir ini dahsyat sekali. Nah, lantas kenapa kemudian kita masih beranjak pada pertanyaan gitu, siapa pelanjut Natsir gitu. Nah, ini satu hal yang katakanlah menurut saya agak-agak lucu, naif, tapi sekaligus juga ayolah, ini sudah eranya, sudah kita masuk di zaman digital, sudah selesai, kita bertanya, tapi sudah seharusnya bagaimana warna yang berpisah itu, kemudian biarkan saja seperti itu. Malah kita kolaborasikan warna yang ada itu sesuai kemampuan kita, sehingga menghasilkan enggak prisma seraksasa Natsir barangkali. Nah, dari situ menurut saya lebih realistis ketika pengen memunculkan pahlawan-pahlawan di alaf baru, tapi ternyata di publikasi salah, ada tipe yang menjadi konotasi yang berbeda, arah baru ternyata. Padahal alaf baru, alaf baru itu maksudnya adalah milenium baru gitu ininya. Isunya sudah lama sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Dua makna berbeda, konotasi berbeda, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Karena mungkin di Persis perlu ada arah baru misalkan, di Dewan Dakwah perlu arah baru, bagaimana corak pandang memandang pengkaderan ala Natsir. Nah, kalau kita buka rekaman-rekaman saja, misalkan di YouTube, pembahasan ketika diskusi-diskusi tentang Natsir lebih berkutat soal masalah manaqib legasinya, yang saya kira saya tidak akan membicarakan, waktu tidak akan cukup bicara andil beliau bersama Persatuan Islam ketika di Bandung, atau sebelum itu dengan Jong Islam bikin Bonn meskipun tidak begitu lama, atau di Knip misalkan peristiwa yang agak lucu, beliau masuk di Knip misalkan, atau kemudian masuk di circle pemerintahan sampai kemudian diangkat jadi Menteri Penerangan, bagaimana kemudian beliau menjadi Menteri Penerangan yang sangat bersahaja tapi gagasannya luar biasa misalnya, termasuk bagaimana proses-proses pada dekade 1950-an ketika beliau memimpin Masyumi misalkan, bagaimana misalkan beliau menghadapi perpisahan dari teman-teman Jam'iyah Nahdlatul Ulama misalnya, bagaimana beliau menghadapi pergolakan di daerah-daerah misalnya, termasuk juga dengan sahabat-sahabat para pejuang dakwah misalnya dengan Daud Bere misalkan, atau misalkan dengan SKM Kartosuwiryo misalnya, dan seterusnya. Ini saya kira tidak bisa kita baca hanya batas lini masa dalam kronik seorang Natsir ininya. Nah, catatan kedua saya di sini adalah ketika kita mencari Natsir di arah baru atau di alaf baru di sini adalah kita membaca itu sekadar hanya lini masa saham-saham Pak Natsir dalam kontribusi membangun Indonesia, membangun keindonesiaan dan keislaman. Termasuk juga bagaimana beliau sangat layak kita kenang dengan penyatuannya dalam mosi integral, yang kemudian nama NKRI ini sepertinya lebih kemudian dilekatkan harusnya pada beliau gitu nih. Meskipun nanti akan ada pembahasan yang lain. Apakah Pak Natsir kemudian mensakralkan takdisul fitr dalam hal soal NKRI? Tentu saja istilah atau frasa NKRI harga mati bukan dari beliau. Nanti kita lihat bagaimana anak didik beliau seperti Amin Rais memilih berseberangan, memilih federalisme gitu ininya. Saya kira kalau Natsir masih hidup, menurut saya kalau melacak nalar logis beliau, nalar penghadiran Islam, dua ciri inilah yang saya sebut nalar epistemologi Natsir. Ini yang gagal dibaca oleh banyak
orang yang dekat dengan beliau, jamiah beliau kah, organ-organ beliau kah, sehingga lebih mengenang aspek lini masa jasa-jasanya dalam kronik sejarah ketimbang apa sih yang menjadi ghoyahnya, bukan wasailnya gitu ini dalam konteks makosid syariahnya itu ininya. Nah, sering orang ke sana. Jadi kalau NKRI kalau ditanya hari ini, saya kira Nathir akan lebih setuju menurut saya lebih sependapat dengan Dr. Amin Rais gitu, federalisme gitu. Karena itu yang paling memungkinkan Hizbuddin, Hizbul Nasl, Hizbul Mal dan seterusnya. Atau kalau sekarang walaupun kita sudah ada OTDA yang diperluas, itu saya kira akan dipilih oleh Pak Nathir ketimbang barangkali model-model yang dulu beliau jaga ketat dengan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat mosi integralnya. Jangan lupa waktu itu konteksnya ada kolonialisme yang mau masuk lagi gitu ya, Belanda mau masuk lagi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi catatan yang kedua kemudian akan membentuk kita bahwa pemahaman bahwa Pak Nathir itu sesungguhnya sudah memberikan satu andil yang penting. Tadi saya sudah singgung dua hal yang menurut saya sangat menarik dari Pak Nathir ketika merefleksikan jasanya yang sangat panjang. Orang bisa aja membagi lini masa misalkan fase Nathir di Padang, fase pembentukan bersama keluarga dan aktivisme awal ketika beliau kalau kita baca istilah remaja ya, yakni di Jong Islamitan Bon Padang. Lalu selepas itu pada usia 17 tahun atau 1925 sampai 1930-an fase beliau ada di Bandung. Interaksi pengokohan paham keislaman. Di sini beliau berinteraksi dengan tokoh-tokoh persatuan Islam gitu ininya. Ini ada pembentukan yang luar biasa juga. Termasuk nanti 1940-an, dekade 1950-an kalau kita bagi berdasarkan per 10 tahunan, termasuk nanti pada 1980-an sampai 90-an awal. Nah, angka-angka ini, lini masa ini hendaknya bisa kita baca dalam sebagai sebuah konstruksi yang lebih ilmiah, kira-kira seperti itu. Ketika kita berbicara mencari Nathir di alah baru, di arah baru ininya. Nah, saya tertarik alih-alih hanya kemudian menghafalkan tanggal, bulan, waktu, saham beliau untuk menjadi satu konstruk yang kira-kira kalau direplikasi, diduplikasi pada era sekarang, mungkin nggak ininya? Nah, pertama kita perlu membaca Nathir itu kekhasannya tidak sekadar secara normatif gitu. Agenda pertama itu. Agenda yang biasa dilakukan oleh kalangan modernis, kembali ke Quran dan Sunnah, berantas tahayul bid'ah khurafat dan sebagainya. Kalau kita lacakkan sebetulnya muaranya adalah kepada argumentasi itu. Ini bicara tentang nalar yang argumentatif gitu ya. Kita nggak bisa melakukan ritual tertentu kalau tidak ada hujah. Kita memilih pendekatan begini dalam politik nggak mungkin kalau tidak ada makosidnya. Makosid tidak mungkin itu kalau tidak ada ruangan ini wilayah arena muamalah misalnya. Sementara pada arena yang sifatnya ubudiyah, berarti batasannya kita hanya sebatas ini, itu, dan sebagainya. Nah, Nathir selesai ini. Kita bisa membaca misalkan dalam Islam dan Akal Merdeka. Dalam pembacaan kami, saya pribadi, buku yang ditulis pada era itu, Nathir ketika era berpolemik dengan Bung Karno, artinya pada umur kira-kira di bawah 40-an, 30-an tahun, itu memberikan satu asas, menjadikan satu dasar yang kuat pada Nathir. Oh, inilah pentingnya berargumentasi. Saham Tuan Ahmad Hasan sangat kuat. Saham bagaimana harus kayak tafaruk berpisah dengan pendapatan jumhur. Itu berani ditempuh oleh seorang Ahmad Hasan, meskipun aneh. Misalkan kalau Bapak Ibu membaca soal jawab misalnya, pandangan-pandangan nyeleneh, tanda petik, Tuan Ahmad Hasan ini kan terbaca, misalkan bagaimana soal bahwa beliau memberi ruang kemungkinan misalnya Nabi Isa itu berbapak, misalkan. Itu menggelitik nalar kita. Makanya saya kira enggak begitu aneh kalau kemudian banyak anak-anak muda. Saya pribadi termasuk yang dari seorang yang berlatar tradisionalis tertarik mengetahui
seperti apa sih persatuan Islam itu, salah satunya adalah dari buku soal jawab gitu ininya. Jadi sangat menggelitik, pengen tahu hujahnya, dan itu enggak sekadar hanya asal bunyi gitu dipaparkan sedemikian rupa dan sebagainya. Nah, termasuk soal-soal yang sifatnya di luar soal fiqh yang keseharian, misal soal kebangsaan dan sebagainya. Nah, jadi di sini asas pentingnya, fondasi dasarnya bukan soal masalah ada dalilnya, tidak. Tapi ini bicara yang lebih besar lagi. Nah, kebanyakan berhentinya pada soal ada dalilnya atau tidak. Padahal ini bicara tentang rasa tanggung jawab gitu ininya. Nah, ini juga yang nanti betul-betul menghunjam di alam bawah, di alam pikir seorang nafir. Kenapa saya memilih misalkan harus mosi integral dan sebagainya. Ada cerita bahwa beliau berkonsultasi dulu kepada Tuan Ahmad Hasan gitu ininya. Untuk putusan bagaimana yang terbaik. Nah, Ustadz Ahmad Hasan itu kan menarik, tidak pernah memberikan arahan yang sifatnya final. Kamu harus A begini, tapi dikasih fondasi-fondasi yang umum saja. Dikasih makosidnya saja. Nanti eksekusinya diserahkan kepada anak didiknya. Nah, ini persis dialami juga ketika Nathir geram, ketika ada bidasan kuat dari seorang pemuka agama di Bandung pada kurun tahun 30-an yang menghina Islam gitu ininya. Nah, dalam bahasa Belanda, Tuan Ahmad Hasan kemudian mengajari cara berdebat, tapi tidak ngasih kisi-kisi jawaban atau solusi final dan sebagainya. Diserahkan kepada anak didiknya, dalam hal ini Nathir. Cuma Ahmad Hasan memberikan satu landasan, memberikan lapangan terbang, kamu harus begini, dan sebagainya. Sisanya kamu silakan eksekusi sendiri. Gitu. Lalu kemudian Nathir menghadapi seorang pemuka agama itu dalam polemik di media pada saat itu dengan menggunakan bahasa Belanda. Ini rasa tanggung jawab gitu ininya. Jadi kalau kita perhatikan ada dua hal yang poin yang kedua ini sebetulnya sudah mulai dipikirkan oleh beberapa intelektual yang ada di Jamiah beliau di Persis gitu. Yakni Nathir ini bukan hanya melakukan purifikasi, bukan itu, belum berhenti. Tapi bagaimana bukan juga hanya menjelaskan Islam, tapi Nasir menghadirkan Islam. Nah, lagi-lagi saham dari dua gurunya yang utama, karena mungkin ada guru yang lain juga yang kita tidak bisa sebutkan. Jadi Tuan Ahmad Hasan, Agus Salim, menurut saya membentuk formulasi intelektual pada seorang Nathir. Pertama tadi rasa nalar sains, nalar berpikir. Yang kedua menghadirkan Islam gitu ininya. Yang kedua ini bisa disederhanakan, diekstrasi menjadi yang namanya rasa tanggung jawab. Nah, saya menemukan hasanah beliau pada Adzariyat 56 gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, inilah yang kemudian membentuk sistem epistemologi seorang Nathir. Sebagai khalifatullah fil ard itu kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab pertama adalah mengais-ngais, membaca ulang, menghasanai turoth, dan sebagainya. Yang formulasi itu kita sebut dengan formulasi nalar yang sains, yang logis. Bukan sekadar hanya taklid dan sebagainya. Kalau bahasa di Persis kan biasa, taklid, ittiba, dan seterusnya. Nah, tapi poin dasarnya adalah bukan sekadar hanya balik ke Quran dan Sunnah, tapi rasa tanggung jawab pada ada nggak argumentasinya. Kita mengatakan ilmiah kuat enggak, sahih enggak. Maka kita perhatikan bagaimana dalam buku-buku Ahmad Hasan gitu. Beliau sangat peka dalam soal masalah kekuatan dalil gitu ininya. Nah, sama hari ini kita ada kelompok tertentu yang mengaku menjaga sunnah, menjaga tradisi salafus sholih, sangat hati-hati, bahkan sering merujuk mengaku kepada para ulama hadis, tapi ternyata hasilnya beda dengan apa yang ditempuh oleh Tuan Ahmad Hasan. Nah ini menurut saya. Kenapa? Di poin keduanya, ini seperti satu lingkaran. Ini saya minta maaf dari Ustaz Mudofar, nggak sempat bikin PowerPoint-nya katanya. Jadi lingkaran epistemologi Nathir bisa kita temukan pada surat Adzariyat 56 gitu. Tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini dilakukan pada dua hal, yakni bagaimana kita dalam setiap langkah, dalam menghirup udara, dalam berpikir, bertindak, harus menggunakan nalar logis, harus punya landasannya. Termasuk ketika di situ ruang muamalah, berarti kita
gunakan kesempatan kita untuk memberikan antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu ininya. Maka kalau baca polemik Islam dan akal merdeka, akan salah baca kalau menempatkan Soekarno sangat mengagungkan akal, Natsir sebaliknya. Nah, ini saya khawatir juga kalau misalkan ada yang salah baca buku Islam dan akal merdeka, yang satu dianggap rasionalis, yang satu disebut fundamentalis atau ortodok atau konservatif, gara-gara salah membaca buku tersebut gitu. Padahal Natsir seorang yang rasional. Natsir di Kapitas Lekta sudah jelas-jelas memihak kepada filsafat atau tokoh-tokoh filsafat Islam dan sebagainya. Nah, kembali tadi, kenapa ada kelompok Islam yang sama menggaungkan kita kembali ke Quran dan Sunnah pada hari ini, kembali ke Sunnah, dakwah Sunnah, hadis sahih harus dipakai dan sebagainya. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti Natsir. Karena yang keduanya, kurang bisa menghadirkan keislaman. Tidak ada tanggung jawab menghadirkan. Baru sekadar hanya menjelaskan. Saya mendapatkan banget nih. Banyak para dai, banyak para tokoh yang sekadar hanya menjelaskan Islam. Tapi Natsir menghadirkan Islam. Nah, ini tantangannya di Alah Baru. Menghadirkan innamal mu'minuna ikhwah itu dalam konteks misalkan mosi integral gitu ininya. Hari ini nanti lain lagi gitu ininya. Jadi ada lingkaran epistemologi inilah yang kemudian menjadi dinamis gitu ininya. Hari ini kalau kita lihat rasa tanggung jawab bernalar, berhujah logis, rasa tanggung jawab menghadirkan Islam itu menjadi kurang. Nah, itulah yang kemudian menurut saya legasi besar yang saya sebut nalar epistemologi Adzariyat 56 dari seorang Muhammad Natsir. Ini yang kemudian menjadi modal awal kalau kita kemudian pengen menghadirkan Natsir baru, Bung Natsir baru di Alah Baru gitu. Boleh saja mengambil hal-hal yang bersifat parsial atau partikulernya karena kita kagum pada beliau, itu biasa aja. Boleh-boleh aja. Misal aspek kesederhanaan beliau misalkan, sangat banyak ini uswah hasanah pada seorang Natsir gitu. Bagaimana beliau meneladani kesederhanaan Nabi misalkan. Banyak hal dalam tindakan anti korupsinya, jangan tanya, ini dahsyat sekali. Meskipun ada kalangan partai komunis yang mencoba mencatut nama Natsir untuk melegitimasi dia juga nggak korupsi gitu ininya. Jadi hanya Masyumi dan PKI yang tidak korupsi, bohong itu ininya. Bohong. Mereka mencatut saja gitu ininya. Yusuf Muda Dalam itu kan koruptor dahsyat gitu ya. Karena itu untuk membiayai partai tersebut. Nah, Masyumi itu tidak ada. Komunis sudah cukup korupsi akidah. Nah, itu juga. Nah, jadi banyak hal yang untuk bisa kita kupas untuk melacak genealogi intelijensia dari seorang Pak Natsir gini ini. Jadi tadi sedikit sudah saya buka, saya singkap prisma raksasa bernama Natsir itu dan apa yang harus kita telah. Nah, pembacaan berikutnya yang penting juga adalah dalam kronik sejarah Pak Natsir dan saham-saham beliau. Selama ini kita hentikan pada ya tadi kita ngambil ibroh, ngambil pelajaran, tapi kita kemudian membiarkan itu sebagai peristiwa yang tidak berkaitan. Nah, dalam pembacaan yang menarik misalkan ada satu hal yang barangkali untuk kalau kita di bagian misalkan berurusan dengan pengkaderan pejuang-pejuang dakwah atau pejuang-pejuang keislaman, keindonesiaan yang lebih rahmatan lil alamin, saya kira kita perlu menghadirkan sosok beliau sebagai common platform kalimat utama misalkan. Itu karena ada hujah yang kuat juga gitu ya, bisa memadukan dalam banyak hal. Tapi kita kadang-kala berhenti dan buntu di sini, saya perhatikan itu. Sehingga kemudian kita perlu meminjam satu pembacaan agar aspek-aspek dalam historis beliau itu tidak sebagai sebuah peristiwa sejarah ansih gitu ininya. Nah, ada satu hal yang kemudian saya tiba-tiba teringat, sehingga ketika kemarin diundang di Jamiah Persis, saya kemudian menyebutkan satu karya Kang Yudi Latif gitu ya, disertasi beliau, barangkali yang pernah lihat yang ini nih. Itu bisa untuk membaca, merajut kembali jejak-jejak sejarah Pak Natsir itu bukan hanya sebagai peristiwa sejarah yang bersifat sinkronis, hanya di waktu tertentu saja, tapi kita baca, jadi agenda yang kedua berikutnya, pembacaan legasi Pak Natsir secara diakronis. Jadi dia adalah sebuah peristiwa yang akan
berulang, kita rajut kembali. Ada sirkulasi dalam sejarah ini bahwa dia sesuatu yang apa namanya, seiring dengan proses perkembangan intelijensia pada sosok Pak Natsir. Kalau kita misalkan bagi, ada banyak hal, misalkan genealogi Pak Natsir tentu saja dengan pembacaan itu akan membuat kita makin kaya lagi gitu. Termasuk ketika kita menerapkan pada tokoh yang lain di organisasi dakwah kita, misalnya tadi Muhammadiyah, di NU, di Jamiah Wasilah, atau di Tarbiyah, atau di yang lainnya misalkan. Nah, selain faktor keluarga, kita juga bisa melihat pada lingkungan Keminangkabauan dia, kemudian hubungan dengan Persis dan Tuan Ahmad Hasannya, situasi keislaman, keindonesiaan di Hindia Belanda pada masa itu misalkan, atau juga bagaimana kiprah beliau dalam dunia jurnalistik misalkan, dinamika internal di tubuh umat misalkan, terus kemudian bagaimana beliau masuk dalam ranah politik dan seterusnya. Singkat kata, setiap jejak nafas beliau lah secara berlebihan kita sebut begitu, itu kita rajut dan kemudian kita baca sebagai momen sejarah yang dia diakronis gitu. Sehingga dari situ kita akan bisa melihat bahwa ternyata apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh beliau. Nah, saya tadi sudah menyebutkan dua hal, nalar logis dan rasa menghadirkan Islam. Komitmen menghadirkan Islam, bukan hanya menjelaskan Islam. Yang dua hal itu saya zipkan, oh ini bentuk keterpanggilan Natsir sebagai seorang Khalifatul fil ard dan sebagainya. Nah, itu juga yang kita dapat nanti misalnya pada sosok Ahmad Hasan, Agus Salim dan sebagainya. Yang kadang tidak peduli, misalkan cibiran orang kok pendapatnya menjadi aneh dan sebagainya. Misal kita lihat dalam bayan Pak Agus Salim bicara peristiwa Isra Mi'raj, itu rasional banget, asik banget. Pada masa itu saya yakin agak aneh dan agak berat ditangkap oleh rasional umat gitu. Tapi hari ini menghadapi anak muda, saya kira dengan banyak sekali video-video dari NASA dan sebagainya untuk menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj dan sebagainya. Nah, buku tipis dari Agus Salim ini membantu membimbing logika umat agar tidak melenceng pada kerusakan yang sifatnya katakanlah akidah dan sebagainya. Nah, sangat jelas misalnya, atau ceramah-ceramah di Cornellnya Agus Salim misalnya, sangat rasional. Kita mungkin aja menganggap Agus Salim liberal, misalkan ketika beliau berpendapat misalkan meminum wine itu boleh saja pada konteks masa itu gitu nih. Tapi terlepas dari bahasan fikihnya, tapi kita lacak kenapa Agus Salim mengatakan begitu gitu nih. Ada rasa tanggung jawab sebetulnya. Terlepas nanti pendapat atau ijtihad beliau salah gitu di soal ini. Tentu kalau yang terbiasa misalkan membuka cabang fiqh dari mazhab Hanafi misalkan, bahasan itu sudah dibaca juga oleh Agus Salim. Dugaan saya ke sana. Agus Salim tidak serta-merta misalkan tanda petik menghalalkan Homer gitu untuk konteks di negeri barat. Karena waktu itu ada yang bertanya seperti itu. Nah, jadi nalar yang bertanggung jawab inilah yang kemudian akan membedakan kenapa ada yang nalar yang menyimpang, yang liberal dan sebagainya. Nanti kita bisa lacak soal itu. Nah, berikutnya juga dari pembacaan yang diakronis tadi kita akan bisa mendapati satu hal yang saya tergelitik memakai konsep yang namanya habitus gitu ya. Jadi ada Pierre Bourdieu itunya, seorang intelektual dari Prancis gitu, menjelaskan bahwa ternyata dalam formasi intelijensia itu dia dibentuk dalam yang namanya habitus, modal dan arena gitu. Konsep-konsep kuncinya di sana gitu ininya. Jadi kita dibentuk dari internalisasi eksterior, kira-kira begitu ya, pertama gitu. Jadi ada banyak lingkungan di yang kita hadapi. Jadi banyak hal yang dihadapi oleh Pak Natsir, yang itu kemudian terinternalisasi dalam diri seorang Natsir. Nah, dalam jangka waktu yang lama inilah yang nanti kemudian membentuk, mengkonstruk, memformulasi gagasan-gagasan dan nalar logis pada seorang Natsir. Jadi cara berpikir, bertindak, dan sebagainya itu terbentuk salah satunya
lewat internalisasi eksterior kalau menggunakan pembacaan Pierre Bourdieu gitu ininya. Jadi kenapa misalnya Pak Nasir dalam menghadapi misalkan SKM Kartosuwiryo, menghadapi Daud Bere, dan nama-nama yang lain, pendekatannya begini, kok berbeda dengan pendekatan teman-temannya kolega di Masyumi misalkan. Nanti kita bisa melihat dari rangkaian pengalaman yang dialami oleh Pak Nasir. Kenapa kebersahajaan Pak Nasir, bahkan sangat jujurnya ketika misalkan Anwar Ibrahim menitipkan sekian ratus dolar untuk Pak Nasir alih-alih untuk menggunakan untuk uang pribadi, tak sepeser pun beliau gunakan, tapi justru dipakai untuk kegiatan dakwah. Misalkan waktu itu uangnya dititip ke Amin Rais, Kunto Wijaya, dan nama-nama yang lain waktu mereka ke Jiran. Nah, itu ternyata kita lacak sudah mengendap lama sejak beliau memang terbentuk ketika muda gitu, sikap bersahajanya itu. Jadi enggak tiba-tiba kalau Kahin mendapati misalkan pada seorang menteri penerangan jasnya kok ada bekas tambalan, bolong dan sebagainya. Ini tiba-tiba gitu ininya. Nah, maka kita juga akan merasa aneh kalau pada hari ini tiba-tiba ada pejabat kok bersikap yang berbeda. Bukan hanya pada aspek simbol, tiba-tiba berjilbab, tiba-tiba berkopiah, berkoko, tapi tiba-tiba menslogankan bersih, peduli misalkan. Tapi kalau kita tracking ke belakang, ada jejak-jejak yang tidak mendukung ke sana gitu ininya. Nah, Nasir selesai di soal ini gitu. Jadi ini perlunya internalisasi eksterior. Inilah yang nanti membentuk kata Bourdieu itu habitus gitu ininya. Di sisi yang lain, kita juga perlu dari pengendapan Bourdieu yang kita miliki. Maka di situ ada yang namanya eksternalisasi interior gitunya. Nah, Nasir itu melakukan eksternalisasi interior itu dia sebagai Muslim yang bertanggung jawab. Maka itulah yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan, pemikiran-pemikiran yang kita lihat kadangkala maju selangkah dibanding kawan-kawannya atau bahkan bangsanya gitu ininya. Yang baru belakangan, oh kita paham Pak Nasir maunya begini dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita dapati. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa poin berikutnya, Nasir memiliki beberapa modal yang ini fungsi perkaliannya kalau dimiliki akan memungkinkan kalau kita rumuskan itu ya, memunculkan para pahlawan itu. Pertama adalah modal personal gitu nih. Yang kedua modal lingkungan. Yang ketiga adalah modal intelektual, yang ketiga adalah modal momentum zaman. Nah, kalau Pierre Bourdieu aslinya menyebutkannya adalah modal ekonomi, modal simbolik gitunya, modal budaya gitu. Tapi saya ubah, tidak relevan lagi. Pertama modal personal, Nasir selesai di sisi keluarga. Modal lingkungan, saya sekilas saja sebagai penutup, karena waktu kita sudah mepet untuk diskusi saja. Modal lingkungan, Nasir ini selalu bertemu pada lingkungan yang pas, bukan selalu, mencari barangkali. Alih-alih dia Jabariyah, dia selalu mencari dan bertemu. Qadarullah selalu mendapatkan ikhtiar itu lingkungan yang bagus gitu. Kadang juga nggak ada dapat lingkungan yang bagus, dan beliau memilih untuk beroposisi, misalnya ketika era Nasakom misalnya. Atau memilih lingkungan memaksa beliau untuk mendukung Jakarta. Beliau memilih ke hutan lewat peristiwa PRRI-nya dan seterusnya. Artinya Nasir ini punya kecakapan dalam memilih modal lingkungan. Modal intelektual juga sama. Sangat kuat sekali bagaimana beliau mulai dari aspek literasi, aspek dalam menimba guru, mulazamah, aspek dalam banyak hal ketika belajar dan sebagainya, termasuk juga dalam proses-proses melakukan perdebatan dan pembelajaran yang dalam bahasa Bourdieu disebutnya adalah internalisasi eksterior gitu nih ya. Termasuk ketika diejawantakan menjadi eksternalisasi interior dalam bentuk sikap, pandangan, kebijakan, Nasir betul-betul mencerminkan sebagai seorang alim cendekia yang prolifik gitu nih ya, yang paripurna, yang kafah gitu ininya. Yang terakhir adalah modal momentum zaman gitu ininya. Ini yang barangkali bisa digabungkan. Perkalian 4 aspek ini melahirkan sosok yang dahsyat menurut saya, yang dalam konteks sejaman Muslim intelektual rasa-rasanya kita bisa sebut lebih besar. Mungkin tidak setuju di kalangan pengikutnya. Pak Cokro lebih besar dibanding Pak Cokro misalkan, lebih besar dibanding barangkali Agus Salim, dengan tetap
kita hargai kebesaran lain dua nama tadi dibanding Natsir di aspek yang lain. Pun kita juga hargai banyak anak didik Pak Natsir yang lebih besar dibanding Pak Natsir di aspek-aspek secara partikular. Misalkan dari Nahwu Shorof saja, ada Kiai Aceng Zakaria itu jauh lebih hebat dibanding Pak Natsir. Historiografi sejarah Pak Natsir tidak sebaik barangkali Dr. Kunto Wijoyo. Atau bagaimana pandangan politik Islam secara lebih rajih, lebih tertib pada Yusril Iza Mahendra, aspek-aspek hukum misalkan itu jauh lebih hebat pada Yusril misalnya ketimbang Pak Natsir misalnya. Atau bagaimana Pak Natsir kecintaannya pada sastra profetik ternyata itu bisa dilanjutkan pada murid-muridnya yang lain misalnya. Salah satunya ada Kunto Wijoyo dan beberapa para seniman yang ada di Bandung misalkan. Di aspek pendidikan juga tadi ada Yusuf Amir Faisal dan sebagainya, itu bisa meneruskan. Nah, kita perlu mensyukuri, menghasani bahwa ternyata kadang-kala prisma kebesaran pahlawan itu memang saatnya memang harus dibagi gitu. Nah, haruskah kita kemudian menyatukan kembali? Itu kembali kepada pilihan kita. Tapi hemat saya, lebih mending menciptakan banyak pahlawan, meskipun tidak ada lagi pahlawan raksasa. Barangkali di sini pikiran kitanya yang harus ditundukkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Dr. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mas Yusuf Maulana yang telah presentasi memberikan pengantar diskusi pada pagi ini. Di antara pelajaran dari Pak Natsir itu adalah beliau adalah seorang tokoh yang sangat legendaris, negarawan yang ulama, tapi ulama yang negarawan juga. Artinya beliau bisa diteladani dari sisi kenegarawanannya, kemudian juga keulamaannya. Dan yang menarik, beliau itu punya sikap tegas menentang paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, katakanlah komunisme. Beliau sangat keras berdebat dalam parlemen, tetapi beliau juga sangat dekat dengan tokoh-tokoh PKI dalam konteks hubungan sosial. Misalkan beliau pernah bersama-sama makan bersama DN Aidit dan seterusnya, itu kan itu sangat masyhur dalam sejarah Indonesia gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memberikan tanggapan, akan bertanya. Saya persilahkan dulu sebelum ada yang angkat tangan ini. Saya persilahkan kepada Ustadz Muzaffar untuk memberikan Ustadz. Ya. Baik, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama saya ucapkan Masya Allah Tabarakallah. Saya banyak sekali yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Maulana tadi. Dan luar biasa, dan salah satu yang sangat penting itu adalah mengingatkan kita tentang bagaimana kita membaca biografi, sejarah dan perjalanan sosok tokoh. Selama ini memang salah satu masalah terbesar kita dalam konteks sikap dan kewajiban kita terhadap para tokoh terdahulu yang wajib kita teladani, kita ambil ibrah pelajaran dari mereka, dan kita teruskan perjuangannya itu adalah memang kecupetan pikiran kita, jadi sempitnya cara kita untuk membaca mereka. Dan kesalahan membaca ini tentu akan menghasilkan kesalahan dalam pemahaman dan kesimpulan. Ya seperti pertanyaan siapa the next M. Natsir itu kan ditentukan oleh tadi. Jadi apa yang Anda persepsikan tentang Pak Natsir yang ingin kita harapkan hadir sekarang. Jadi misalnya kalau kita bayangkan bahwa sosok persis seperti Pak Natsir yang tadi digambarkan oleh Ustadz Yusuf itu, yang waktu itu pas, cocok, relevan saat itu juga sudah salah. Jadi beliau, kita sering
kita sudah terbiasa dan mengatakan bahwa itu likulli marhalatin rijaluha, likulli asrin rijaluhu. Ya setiap alaf itu ada tokohnya yang Allah hadirkan yang cocok. Jadi gitu. Kalau itu, nah makanya penting sekali pembacaan kontekstual. Kesalahan ya seperti persepsi untuk kita mengikuti salaf itu kan yang lebih dominan itu adalah persepsi pemahaman tekstual. Terus kemudian pemahaman tekstual tentang salaf itu tidak hanya Pak Nasir yang baru kemarin ibaratnya, tapi yang justru bahkan berabad-abad yang lalu itu mereka secara tekstual itu mau kita pindahkan sekarang dengan zaman yang sudah ribuan kali berbeda. Nah, jadi itu makanya sangat penting sekali tadi yang kita tangkap dari pemaparan Ustaz Yusuf adalah pembacaan kontekstual kalau istilahnya. Kesimpulan seperti yang tadi beliau sampaikan dari Pak Nasir itu ada yang harus kita warisi yaitu komitmen menghadirkan Islam. Jadi, nah ini saya kaitkan dengan begini dalam konteks politik ya. Beliau kan di dalam dakwah Masya Allah, terus kemudian yang paling menonjol sebagai negarawan dan politikus Islam itu tadi beliau menghadirkan Islam, menghadirkan pribadi syakhsiyah Islamiyah sehingga ya ini yang siapa yang sekarang bisa mewakili ini dengan istilah saya jadi sosok tokoh Islam hadir di ranah politik praktis berperan tapi dengan mempertahankan berpolitik beridentitas. Sekarang ini kan politikus Islam pada takut karena ada kampanye anti politik identitas. Kita semuanya sepakat kalau politik identitas dengan konotasi negatif kita sepakat semuanya. Tapi yang jadi masalah kemudian itu politisi Muslim itu akhirnya takut juga untuk berpolitik beridentitas Muslim. Nah ini yang ditunggu artinya bahwa dalam konteks politik itu silahkan tampil siapapun yang tampil di dunia politik praktis kemudian betul jadi jenis kelamin Muslim itu yang komit dengan Islamnya. Nah itu yang ditunggu dalam konteks politik. Nanti di dunia pemikiran seperti apa dan seterusnya. Jadi saya kira itu bahwa karena kalau kita katakan bahwa kita butuh the next Pak Nasir, kita butuh Prof. Buya Hamka, kita butuh siapa? Itu kita bayangkan sekarang itu. Enggak. Beliau tuh cocoknya pada saat itu. Jadi kita ini bahwa kalau seandainya beliau dengan muasafatnya saat itu, kelebihannya saat itu, yang Allah siapkan untuk untuk menghadapi masalah saat itu, ya nggak cocok untuk sekarang. Jadi sikapnya akan beda. Nah, itu yang sangat penting sekali. Jadi pembacaan secara kontekstual, lalu kemudian bagaimana kita meneruskan yang sekali lagi kata kunci yang sangat penting tadi dari Ustaz Yusuf Maulana adalah tadi komitmen menghadirkan Islam dalam konteks politik, dalam konteks pemikiran, dalam konteks bisnis, dalam konteks pendidikan, dalam apapun. Jadi artinya tampil syakhsiyah Islamiyah. Jadi pribadi Muslim dan dimanapun dia berada itu dia dia tampil menghadirkan Islam dengan identitas Islam. Dan sini ada ijtihad, jadi gitu. Artinya kita juga siap menerima artinya identitas Islam seperti apa, tapi yang jelas bahwa tadi. Jadi kalau selama ini sedang ada perang luar biasa terhadap politik identitas, kita semuanya sepakat kalau maksudnya politik identitas dalam konteks konotasi negatif itu sepakat. Tapi yang tidak boleh ada dan ini salah satu yang ditunggu sebagai penerus Pak Nasir dari aspek politik adalah mereka para politisi yang menghadirkan tadi jadi politik dengan identitas Islam. Jadi hanya politisi dengan identitas Islam itu harus. Yang lainnya silahkan. Yang beragama lain itu silahkan. Karena ini bahaya kalau nanti masing-masing malah menutup identitasnya. Jadi gitu. Insya Allah itu.
tentu dengan Baik. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Mutofar, luar biasa pandangannya. Selanjutnya saya persilahkan Rektor, ada Pak Rektor dari Rektor OM Nasir Bukit Tinggi, ya, beliau Dr. Afridian Wirahadi Ahmad. Silahkan Pak Dokter. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Ustaz. Pertama terima kasih, saya ini luar biasa diskusi usai subuh ini. Mungkin perkenalkan diri, nama saya Afridian Wirahadi Ahmad. Saat ini diamanahkan menjadi Rektor Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, ya. Jadi memang ini sebuah tantangan bagi kami menyandang nama Bapak Muhammad Natsir karena kita berada di bawah YARSI Sumatera Barat yang didirikan langsung oleh beliau, ya. Dan untuk untuk menjewantahkan ilmu beliau, ya, karena kita mungkin sudah berada pada posisi kalau ingin menjadi orang baik dan hebat itu baca buku Pak Natsir saja, gitu. Artinya kalau misalnya kita ingin menjadi orang hebat, ingin jadi orang baik, ya baca saja tulisan-tulisan Pak Natsir, insya Allah kita akan menjadi orang baik dan orang hebat. Artinya itu makanya akhirnya kami berada pada posisi akhirnya kita punya satu mata kuliah pemikiran Muhammad Natsir sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa kita. Nah, terkait dengan konteks diskusi kita pada hari ini, ada hal yang memang menarik bagi saya yang itu sangat relevan juga dengan kondisi kekinian. Itu sebuah tulisan Pak Natsir, ya. Tulisan Pak Natsir itu beliau tulis itu 17 Agustus 1951 atau 6 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pak Natsir nulis sebuah artikel yang berjudul Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti Arus Membawa. Nah, di artikel ini yang sangat menarik itu Pak Natsir mencoba menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia Indonesia pasca kemerdekaan, ya. Pasca kemerdekaan yang mana beliau menyatakan di situ, ya, artinya 6 tahun setelah merdeka saja beliau sudah menyatakan bahwa sekarang sudah timbul penyakit bakhil keringat, bakhil waktu, dan merajalelanya sifat keserakahan. Orang bekerja tidak lagi sepenuh hati lagi. Orang sudah keberatan memberikan keringatnya sekalipun untuk tugasnya sendiri. Segala kekurangan dan yang dipandang tidak sempurna dibiarkan begitu saja dan tidak ada semangat. Orang-orang sudah mencari untuk dirinya sendiri, bukan mencari cita-cita di luar dirinya. Kemudian Pak Natsir juga di tulisan tersebut menjelaskan juga bahwa perjuangan itu belum selesai, ya. Jika bangsa ini tidak mau tenggelam dihantam gelombang tantangan zaman, maka bangsa ini tidak boleh berhenti mendayung. Artinya kalau kita melihat tulisan tersebut, beliau menggambarkan pada tahun itu saja Indonesia seperti sudah berada di sebuah tepi pantai. Padahal sebenarnya Indonesia sedang berada di tengah arus. Nah, sehingga akhirnya dengan arus itu akhirnya Indonesia terbawa lagi ke semakin menjauh dari tujuannya. Nah, ini sebuah tulisan yang menurut saya sangat menarik dan selalu relevan. Ya, seringkali kita merasa bahwa kita merasa sudah sampai kepada tujuan, tapi sebenarnya kita belum sampai ke sana. Dan seringkali akhirnya kita banyak yang merasa ya sudah kita berhenti mendayung. Dan yang lebih ekstrimnya juga di tulisan tersebut, Pak Natsir mengingatkan kepada kita semua bahwa hati-hati dengan cinta dunia itu sendiri. Ya, karena kalau cinta dunia itu sudah akan menghasilkan sebuah kebakilan. Nah, jadi hal-hal, maka tadi saya berada pada titik, ya, kalau ingin jadi orang baik, orang hebat, itu memang baca buku Pak Natsir saja, insya Allah kita akan jadi orang baik nantinya. Tapi tentu kita harus menginternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu banyak hal, ya. Beliau, kalau kita bicara konteks beliau, walaupun beliau punya kesempatan untuk sekolah ke luar negeri, tapi beliau memilih untuk menjadi seorang pendidik. Artinya ini kan juga menunjukkan sebuah komitmen juga di diri beliau bahwa beliau lebih mementingkan kondisi umat dibanding dengan kemajuan secara personal beliau di saat teman-teman beliau itu pergi sekolah ke luar negeri dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah Belanda. Artinya kalau kita lihat juga dengan konteks emosi integral, ya, ini juga menggambarkan bahwa kepribadian beliau itu lebih mementingkan bagaimana yang lebih besar, mementingkan lebih bagaimana umat, mementingkan bagaimana bangsa dibanding dengan kepentingan
pribadi beliau, dan itu memang agak kontra kita kalau melihat dengan para pejabat hari ini yang lebih mementingkan kelompok ataupun mementingkan pribadinya dibanding dengan kepentingan bangsanya. Mungkin demikian penambahan saya, Ustadz. Terima kasih. Nanti kalau ke Padang atau ke Bukit Tinggi mohon di kota-kota, Ustadz. Ya, kita memang sekarang sedang juga mempersiapkan pustaka khusus koleksi Pak Natsir ya. Insya Allah mudah-mudahan segera terrealisasi di bawah HRC Sumatera Barat. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Abdurrahman, Mas Rahman mana? Kepental ya? Maka saya langsung aja kalau gitu. Ya saya aja ya, Ustadz Rahmannya lagi. Bentar. Ya, makin masuk lagi. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kita, Mas Yusuf ini kayaknya calon dosen di kampus. Wah, ini Pak Rektor, ada Pak Rektor langsung. Ini kayaknya uji kelayakan dan layak menurut saya. Insya Allah. Ya, ini kampus luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara legacy, ini kampus sudah benar-benar menunjukkan bahwa memiliki legacy atas Buya Nasir. Kita menyebutnya Buya Nasir yang lebih populer. Mas Yusuf itu saya sering dapat keluhannya dari ibu-ibu, bukannya dari yang lain. Terlalu ini tuh lihat bukunya aja tuh kelihatan kan, buku yang rapi di belakang tuh Bapak jarang dibaca. Kalau bukunya Mas Yusuf itu berarti benar-benar dibaca bolak-balik gitu ya, sampai nggak ditaruh tempatnya lagi. Nah, istilah-istilahnya susah, kadang-kadang memahaminya itu perlu, iya Bu, kita perlu mencerna berulang-ulang. Nah, salah satunya kayaknya beliau tuh selalu yakin kita semua punya share konteks yang sama gitu. Konteks bersama yang sudah dipahami, termasuk bicara tentang filsafat gitu ya. Dengan santainya Mas Yusuf ini bicara tentang teori habitusnya Pierre Bourdieu gitu. Padahal ibu-ibu juga pertama nyebutin bahasa Perancisnya mesti yang Bourdieu itu susah gitu ya. Teori habitusnya itu adalah kan cara seseorang ya bersikap, berpikir, bertindak gitu dengan nilai-nilai yang sudah terinternalisasi gitu dalam dirinya, dan bukan semata-mata pressure dari nilai-nilai yang ada di eksternal gitu. Mungkin itu ya kalau bisa sedikit menjelaskan teori yang berulang kali disebut oleh Mas Yusuf ini. Jadi memang Pak Nasir atau Buya Nasir ini menjadi pribadi yang kalau kita menyebutnya sekarang dengan istilah psikologi mungkin sangat asertif gitu. Don't say yes if you want to say no. Itu orang yang sangat decisive gitu ya, orang yang sangat tegas pendiriannya. Dan menurut saya satu hal yang luar biasa yang kita contohkan oleh Buya Nasir adalah tradisi intelektual. Bayangkan beliau belajar dari 3 guru yang terbaik ya, seperti Kiai Ahmad Surkati, itu Buya Hamka mengatakan itu ulama yang terhebat gitu di Jawa, karena beliau juga gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Beliau juga belajar kenegarawanan dari Kiai Haji Agus Salim, beliau belajar agama dan seterusnya dari Kiai Hasan yang terkenal sekali bukunya, saya membaca dengan senang benar ketika diskusinya dengan Bung Karno ya, antara Hasan dengan Bung Karno. Dan belajarnya itu benar-benar yang beliau mendatangi, kemudian ya talaki dan seterusnya. Mungkin tradisi keilmuan, tradisi intelektual ini yang perlu terus hidup gitu di tengah-tengah kita. Kemudian satu hal yang juga saya pelajari dari Buya Nasir. Jadi saya bersyukur Mas Yusuf mengangkat ini, bahwa kita kaya sekali gitu hasanah ulama-ulama, pemikir-pemikir Muslim. Ya alhamdulillah Mas Rahim membawa dari pemikiran Malik Nabi gitu ya. Kemudian Mas Rahman juga membawa dari banyak tokoh-tokoh di luar. Tapi kita juga ternyata sangat kaya gitu dengan hasanah ulama, ya kemudian negarawan yang punya kejelasan sikap juga untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian catatan saya berikutnya, Buya Nasir ini sudah mungkin dibilang go internasional gitu ya. Sejak tahun 1948-an gitu. Sudah ada interaksi beliau dengan ulama-ulama internasional. Bahkan kemudian ya 1948 itu ya. Jadi beliau
sudah punya link gitu, internasional yang mereka menganggap Buya Nasir ini tokoh yang potensial untuk memimpin Indonesia setelah Indonesia merdeka, dan beliau sempat makanya menjadi juga Perdana Menteri dan seterusnya ya. Yang berikutnya catatan yang saya tangkap juga dari Buya Nasir, beliau ini tahu kapan beliau harus ada di tengah perjuangan umat, di panggung gitu ya, menjadi binder, menjadi perekat dari umat-umat yang umat Islam ya, dari perjuangan tokoh-tokoh perjuangan yang lain. Makanya beliau tadi Mas Yusuf juga mengatakan berulang-ulang tentang beliau sebagai simbol pemersatu. Tapi beliau juga tahu saatnya untuk ya mulai mundur dan memberi kesempatan pada tokoh-tokoh muda lainnya gitu ya. Jadi ketika pada tahun lebih kurang pas saat revolusi Iran ya pecah 1979-an, ada ulama internasional juga namanya Syekh Qodiri gitu ya. Beliau juga mengajak beliau untuk kembali memimpin gitu ya perjuangan Islam di Indonesia. Beliau mengatakan ini sudah bukan saatnya lagi gitu. Pada saat dia muncul sebagai ketua Masyumi ya, yang melahirkan Masyumi, tokoh Masyumi, beliau saat itu merasa dia harus hadir gitu ya. Di bahkan pemilu 1955 kita tahu lah hasil luar biasa yang dicapai. Tapi pada saatnya di akhir 70-an menjelang 80-an, beliau kemudian merasa mungkin sudah tidak lagi panggungnya untuk katakanlah dalam arti menjadi pemimpin utama dalam politik ya, dalam dakwah dan seterusnya. Itu satu hal yang jadi bukan orang yang ingin terus menonjolkan diri menjadi seolah-olah ya single aktor gitu. Yang terakhir yang saya perhatikan tadi, siapa yang bisa dianggap sebagai Nasir muda atau reinkarnasi Buya Nasir? Saya juga pernah mendengar Nurholis Majid di era pemikiran beliau di tahun 68-an, 69-an, beliau dijuluki Nasir muda gitu ya. Kemudian kita juga dengar bagaimana Pak Yusril gitu dengan PBB-nya Partai Bulan Bintang yang dianggap apakah ini reinkarnasi Masyumi gitu. Apakah Pak Yusril bisa menjadi Nasir berikutnya dan seterusnya. Saya pikir beliau itu ya bisa dikatakan sangat-sangat istimewa. Jadi kalaupun muridnya itu banyak, mungkin mengambil satu aspek yang menonjol dari beliau dari segi ininya gitu. Mengambil satu aspek yang menonjol dari segi lainnya. Jadi kalau dikumpulin beberapa muridnya bisa jadi gitu. Itu menjadi tadi yang Mas Yusuf bilang prisma gitu ya. Jadi memang spektrum gitu. Spektrum manfaatnya luas, spektrum kebajikannya luas, dan saya pikir semua orang berhak mengatakan saya mengikuti jejak Buya Nasir dalam hal ini dan seterusnya. Ya, terima kasih Mas Rahman. Ya, baik, terima kasih Ibu ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya persilahkan para peserta yang lain untuk berbicara, barangkali Mas Yusuf ingin memberikan tanggapan dulu. Ya. Silakan Mas Yusuf. Nanti kita buka sesi kedua untuk tanya jawab. Terima kasih Ustadz Mustafa, Pak Rektor Afridian, dan Bu Dr. Sita ininya melengkapi aja tadi, alhamdulillah. Ya, pembacaan sejarah memang harus diakronis agar tidak berhenti, dan itu sesuatu yang sebetulnya tidak serta-merta akan membentuk kita jadi orang baik sih Pak Rektor. Mohon maaf. Penyebutan yang tepat itu bukan penyebutan Bu Sita. Aba, beliau sendiri memanggilkan diri Aba gitu. Ada satu bukunya. Nih, ini contohnya ini yang saya sebutkan Pak Rektor. Ini saya sebut nanti mempromosikan partainya nih. Kalau Bang Sabar sudah senyum-senyum saya tunjukkan buku ini. Buku ini diinisiasi oleh politikus yang suka mengkritik mantan gubernur Jakarta gitu aja. Anda semua tidak percaya Bapak Ibu, ini diinisiasi oleh tokoh yang partainya suka mencari kesalahannya Pak Anies Baswedan ini. Waktu dia zaman dulu itu. Jadi kurang dekat apa sih Fulan ini dengan Pak Nasir gitu ininya. Tapi kita lihat cara pandangannya sangat spektrumnya jauh banget gitu. Tuh Bang Sabar sudah ketawa-ketawa nih. Beliau biasa Bang Sabar mana penampakannya nih? Siap bos. Dia yang suka nyari kesalahan Pak Gubernur kemarin Jakarta itu ini. Yang bikin ini. Panggilannya Aba Bu Sita kalau di internal Bulan Bintang itu. Tapi ada yang manggil Buya tidak masalah. Jadi memang
apa namanya juga ada hal yang unik. Jadi menurut Sarung saya Padang ya. membaca Pak Natsir ini karena sama juga akan ada ekses-ekses orang kemudian mengklaim. Masih ingat waktu liputan khusus Tempo itu, Tempo mencuplik secara apa ya aspek tertentu, kemudian dilegitimasi bahwa dalam konteks ini soal masalah ini Pak Natsir tidak dia membacanya ini salah baca interpretasi. Jadi Pak Natsir bilang tidak mengharuskan anak-anaknya langsung berjilbab dulu gitu ininya sebelum ada kesadaran, maksudnya begitu ininya. Ya, nah, ya. Oleh Tempo diartikan Pak Natsir ini memberikan kebebasan, dipotong sepenggal. Dijadikan sebagai apa ya, tokoh yang sangat toleran, bahkan di lingkungan keluarga tidak memaksakan ini. Enggak gitu, sehingga sampai harus beberapa dari keluarga Bulan Bintang, dalam arti Bulan Bintang bukan partai waktu itu, termasuk PBB juga ada politikus yang memberikan klarifikasi, bukan gitu maksudnya, dan seterusnya. Jadi memang tokoh sebesar beliau rentan dicuplik sebagiannya, kemudian digunakan untuk melegitimasi. Buat legitimasi. Iya. Saya sebetulnya karena ada pertanyaan juga dari Bu Nyai Mariam itu, saya tidak ingin tergelitik nih. Ada Bang Sabar, nanti Bang Sabar bisa nanggapi, saya pancing juga nih. Siapa sebetulnya yang persis mewakili dalam artian tracknya aja, trayeknya gitu ininya. Karena yang di Indonesia menurut saya yang mengikuti jejak Pak Natsir itu lebih mengambil sisi keunggulan profesionalnya. Pak Yusril di hukum, politik, dan seterusnya, misalkan Pak Kunto di historiografi dan sastra profetiknya, misalkan Pak Yusuf Amir Faisal di pendidikannya, Kiai Aceng Jakaria dan beberapa yang murid di Persis lebih ke aspek fikihnya, filsafat Islam. Nanti siapa lagi, ada dulu walaupun seleting ya, ada Osman Ralibi dan sebagainya. Nanti juga ada tokoh-tokoh yang lain misalkan. Tapi kan itu ketika digabung jadi barulah Pak Natsir, kira-kira begitu yang disampaikan. Ya. Nah, saya sebetulnya diam-diam tadi tergelitik dari nyonya Bu Nyai Mariam ya, tergelitik sebetulnya. Saya simpen dulu gitu ininya. Nah, karena kadang kita belum melihat gitu ininya, tapi trayek yang kesannya itu ada sosoknya itu. Tapi karena orang yang pas, saya sebutkan Datuk Sri Anwar Ibrahim gitunya. Nanti Bapak Ibu bisa cek, beliau mengakui legasi terbesarnya dari Pak Natsir. Setuju, keren. Yang menurut saya trayeknya sudah persis banget, bahkan cenderung tekstual ya, Tuan Sabar ya, tekstual dalam arti apa yang dia step dilakukan Pak Natsir dilakukan, dibui, difitnah, dituduh fitnahnya kan nggak tanggung-tanggung ya, kita ngeri fitnah dari M itu ininya, dipenjara, dimiskinkan misalkan, lagi di atas dijatuhkan, tetap berpolitik gitu ininya, membangun dakwah. Dulu teman-teman yang alergi dengan ini di Jiran menganggap dia seorang liberal, sekuler dan sebagainya. Nasib itu juga pernah dialami oleh Pak Natsir gitu nih. Dia trayek yang agak tekstual, dalam arti tekstual ini. Ini maaf Bu, nanti diterjemahin ke ibu-ibu nih. Tekstual bukan dalam arti teksnya fit gitu ya. Tapi pinteran nih Mas Yusuf. Persis banget dengan trayeknya itu menurut saya Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan kelegoan Pak Anwar Ibrahim untuk mengakui legasi besar. Saya ini belajar pada Pak Natsir ininya. Tentang jalur apakah pembinaannya lewat apa katakan Ustadz Imaduddin Abdul Rahim atau siapa, soal itu nanti bisalah Pak Ferry sekali-kali ngomong itu ininya, cerita tentang itu jalur tahun 80-an. Tapi menurut saya sangat luar biasa. Waktu itu juga beliau kan sering ke Jakarta, ke PBHMI, bertemu Pak Natsir juga dan sebagainya. Jadi ada mulazamah lah dalam beberapa hal. Dalam hal ini Tuan Sabar Sitanggang akan lebih fasih menceritakan itu. Tapi kalau boleh saya sebutkan, kebesaran Pak Anwar Ibrahim tetap tidak seperti beliau. Tapi di masanya sekarang, kalau Bapak Ibu pernah megang, karena banyak beredar juga versi e-booknya di Indonesia, padahal di Malaysia harganya lumayan mahal gitu ininya. Madani, itu menggambarkan betul cetak biru yang dipikirkan oleh Aba Natsir itu, menurut saya ya, maaf ya Pak Sabar kalau misalnya nggak tepat. Dan meskipun tidak disebutkan ada saham Pak Natsir di katakanlah di referensinya, di warnanya bahkan cenderung ke Al-Qorodowian, Reishuni, bahkan Ghanusi misalkan agak kekinian, tapi di sana ada warna cetak biru Pak Sri Anwar Ibrahim dari Pak Natsir menurut saya, dan beliau akui. Nanti Bapak Ibu bisa cek di googling saja. Anwar mengakui hal itu, meskipun waktu datang ke Jakarta
beliau tidak eksplisit menyebutkan soal itu. Mungkin situasi politik beliau paham betul untuk tidak menyebut Pak Nasir. Begitu? Iya. Oke. Ya, terima kasih Mas Maulana ya. Selanjutnya yang sudah angkat tangan ini Bang Sabar ini dari tadi ya. Beliau barangkali ingin memberikan tanggapan. Saya persilahkan. Setelah itu nanti Ustadz Miswan dari Kaltim. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya sedang di Mojokerto, sedang di Pondok. Oh, Masya Allah. Mojokerto ada 3 hari. Jadi pertama saya konfirmasi bahwa saya sepakat dengan Yusuf bahwa yang mungkin bisa menjadi bukan fotokopi ya, tapi mungkin penerus dari perjuangan dan ide Pak Nasir itu yang mungkin dilakukan Pak Sri Anwar Ibrahim. Saya kebetulan menyempatkan diri berkunjung khusus pertama setelah beliau lepas pertama di hukum itu, datang ke beliau dan tanya khusus tentang itu, tanya 2 jam. Saya pikir pertama apa pesan Pak Nasir tentang politik, dan kedua apa langkah yang harus saya tempuh. Beliau menjawab dengan satu kalimat sederhana sekali yang saya nggak paham. Kita atau Anda, kita semua harus punya daya lenting dalam politik, kelentingan dalam politik. Saya pikir apa kelentingan ini? Daya lenting dalam politik. Dan beliau dan Pak Nasir menasihat pada saya, itulah politik. Kita harus memiliki daya lenting istilah dia. Ternyata yang dimaksud itu elastisitas mungkin ya. Nah, dalam fisika. Jadi memang daya lenting dalam politik, daya lenting. Dia bilang daya lenting, dan itu pesan Pak Nasir. Karena apa? Karena Anda akan terbentur berkali terbanting, jatuh bangun, tapi harus tetap lenting gitu. Dan itu nasihat Anwar Ibrahim pada saya. Dan soal Pak Nasir memang nggak bisa kita mengelak bahwa beliau itu bukan hanya secara ideologis sebetulnya, tapi secara rutin, dan dia berpesan betul Anda harus jaga benar apa ini. Dan tradisi membaca beliau itu persis dengan tradisi bacaan Pak Nasir. Jadi nggak pernah berhenti gitu ya. Jadi meskipun beliau udah dokter masih membaca itu tidak berhenti. Makanya ketika di Jakarta lihat seperti waktu dia di Khairul Tanjung itu kan seperti kayak kamus berjalan gitu kan, wajah putih benerat gitu. Dan itu semua mirip-mirip Pak Nasir sebenarnya, hanya saya nggak disebutkan katanya. Nah, itu soal Anwar Ibrahim saya sepakat di situ karena memang dan hari ini beliau pada puncak pimpinan sama ketika Nasir memimpin walaupun sesaat itu dalam puncak pimpinan. Tapi ada yang ingin saya sampaikan terkait Nasir ini di atas semua itu. Seringkali kita terjebak bahwa seolah-olah NKRI ada istilah Yusuf tadi sebagai magnum opus lah dalam buku karya besarnya Pak Nasir. Sebetulnya tidak. Karena memang pemahaman kita yang kurang utuh terhadap apa yang disampaikan Nasir. Nasir melihat negara itu sebagai alat. Kemudian alat itu ya kita gunakan kapan kita perlukan, bentuknya menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan lupa di akhir masa perjuangannya itu Nasir setelah begitu ikut RRI, kemudian bermetamorfosa menjadi RPI. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Dan RPI itu beliau ikut menderap ADRT-nya kalau sekarang dan itu jelas-jelas federalisme. Nah, dan itu banyak nggak dibuka. Pertanyaannya, kenapa Bapak dulu begitu? Pernah dalam satu interview tapi saya kebetulan menyimpan apanya. Kenapa Bapak ketika itu mempelopori NKRI, kemudian di ujung-ujung Bapak bicara tentang federalisme? Dia bilang tadi negara itu alat, dan pada saat itu kita butuh NKRI. Tapi ketika kekuasaan pusat begitu dominan dan daerah begitu saya melihat bahwa udah nggak cocok pola itu, dan adalah federalisme. Jadi itu Nasir. Jadi membacanya itu seperti itu. Dan mudah-mudahan dalam tahun ini mungkin di sini ada Pak Yusril ya. Di grupnya ada Pak Yusril, nggak tahu kamu tidak. Beliau sedang menulis disertasi. Pak Yusril sedang menulis disertasi tentang Pak Nasir dalam perspektif politik dengan pendekatan hermeneutik. Saya kira ini menarik nih. Jadi tadi kalau Virburto itu habitus dan modal apa. Nah, ini Pak Nasir ditulis pikiran politiknya dalam perspektif hermeneutik. Saya pikir
itu akan dapat membaca dalam konteks kekinian dan masa lalu dan menghubungkan dengan semua hal yang memungkinkan. Saya pikir itu. Jadi saya pikir satu waktu kalau mungkin ya kalau kita mungkin bisa kita undang Pak Yusuf bicara tentang tentang Nasir, karena memang ini mungkin studi terbaru dia tentang Nasir itu perlu setelah kasus terakhir ini. Saya kira itu. Jadi saya kalau yang lain udah banyak di buku lah. Jadi memang saya belum sempat melihat perpustakaan Muhammad Nasir di Bukit Tinggi, tapi saya pernah dulu berjalan-jalan ketemu beberapa abah. Saya pikir memang ada satu buku yang unik tentang Nasir, mungkin kita belum banyak tahu ya. Itu tidak ada bicara tentang politik, beliau menulis buku tentang hidup baru itu tentang keseharian. Ketika beliau sebenarnya dengan Nasrun beliau itu menulis buku tentang hal-hal sederhana yang dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan itu saya pikir menarik dengan bahasa indah, dengan foto-foto yang sangat indah itu, dan itu kelihatannya adalah dokumentasi ketika beliau menjadi Menteri Penerangan, dan itu saya pikir perlu kita baca karena bahasa sederhana itu mencerminkan Nasir banget, dan di situ beliau tidak begitu bahkan orang Persis harusnya agak sedikit marah itu karena di situ ada atas selamatan, tahlilan, nah itu disebut itu. Nah jadi itu saya harus katakan itu. Kemudian di hal yang saya dapat langsung di usia senjanya, mungkin banyak orang tidak belum Pak Nasir itu tidak lepas tasbih di tangannya. Ini kan menarik nih. Jangan lupa Nasir itu kalau bisa katakan adalah kader terbaik Persis. Andaikan Pak Nasir tidak ke Jakarta, maka sampai meninggal saya yakin beliau ketum Persis. Jadi ada Pak Nasir itu ada tasbih di tangannya karena beliau bersahabat dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Nah, jadi kalau kita track back itu ya kawan-kawannya, dan ini hal-hal yang memang banyak nggak diungkap. Yang ketiga, nanti tolong dicek di bukunya Pak, di bukunya Bang Lukman Hakim ya, di halaman 500 khususnya. Halaman 500 dan di bagian akhir foto-foto. Tolong dicek itu halaman 500. Ya, itu penting sekali. Halaman 500 itu menunjukkan hari ini, menunjukkan keadaan hari ini. Ya, itu di paragraf terakhir halaman 500. Kemudian di foto-foto itu ada foto yang saya sampaikan di hadapan anak muda intelektual muda Persis di Bandung waktu itu. Saya kok tergelitik dengan foto ini. Dua foto itu nggak tahu apakah sengaja dipasang oleh Bang Lukman atau tidak, karena setelah dia juga sadar. Foto itu menggambarkan Pak Nasir berdoa di atas kuburan dengan mengangkat tangannya. Dan itu menarik. Saya kira itulah Nasir ya. Jadi Anda boleh sebut Al-Rahim misalnya Hasan Sorkatis mengguru, tetapi di Nasir itu tetap Nasir dengan dirinya sendiri. Kemudian jangan juga diklaim jadi milik Persis murni, tapi dan kita melihat Pak Nasir berdoa di atas kubur, mengangkat tangan di atas dapat disebut kata sahabatnya. Saya pikir ini menarik. Jadi hal-hal yang mungkin yang belum diungkap. Nah, yang terakhir saya mohon doa. Saya mohon doa karena saya sedang mengerjakan disertasi tentang Konstitusi Republik Islam Indonesia versi Masyumi yang diajukan resmi oleh Partai Masyumi ke Konstituante, dan di situ Nasir salah satu perumusnya bersama dengan 10 orang lainnya, dan saya pikir nanti akan terlihat seperti apa negara yang dimauin oleh Masyumi itu. Dan hanya karena selama ini kita terjebak pada dasar negara mulai kita bahas. Padahal ada 186 pasal yang diajukan, dan itu hari ini belum ada satu ahli pun yang meneliti, sepengetahuan saya terkait dengan Konstitusi Republik Islam Indonesia versi Masyumi yang diajukan ke Konstituante. Saya kira itu, Yusuf. Terima kasih banyak. Mohon doa semoga sukses terus, lancar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Disertasinya segera selesai, Bang Sabar ya. Selanjutnya, Amin. Pak Miswan, silakan. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya bisa ditangkap? Jelas ya. Ini kameranya jangan masalah. Jadi mohon maaf, tak matikan lagi ya. Ini kameranya nggak bermasalah. Jadi nanti kalau kursi kosong seperti itu ngomong disangka nanti yang ngomong
makhluk halus. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Jazakumullah khairan katsira. Hari ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari hampir semua pembicara ya, mempunyai brilian masing-masing gitu. Ya, dan terima kasih Ustaz Yusuf dan termasuk juga Pak Sabar yang terakhir. Saya sangat tertarik dengan istilah yang disampaikan oleh Pak Yusuf terkait dengan sosok Pak Nasir sebagai prisma. Ya, ini menarik dan memang setiap tokoh itu selalu memancarkan banyak dimensi dari kebrilianannya. Kemudian orang-orang yang mau belajar kepada sang tokoh itu menangkap salah satu atau salah dua di antara kebrilian-kebrilian itu. Dan agak sulit kalau kita mencoba untuk menangkap keseluruhannya. Ya, apalagi di zaman sekarang ini spesialisasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Nggak bisa lagi orang menjadi all round, menjadi apa istilahnya menguasai segala-galanya seperti orang dulu. Ya, jadi apa istilahnya ulama serba bisa itu, serba tahu itu menjadi sangat sulit di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas sekarang ini. Nah, persoalan kita ialah kita ini mengambil posisi di mana kalau kita mau melanjutkan rangkaian sejarah perjuangan beliau. Saya yakin apa yang beliau perjuangkan, kita sepakati bahwa beliau mengusung satu idealisme ajaran Islam untuk bisa betul-betul terrealisir di negeri ini dengan kekinian dan kesiniannya, ya, sesuai dengan konteks zamannya dan konteks tempatnya, tidak membawa sejarah masa lalu kembali untuk kita wujudkan di masa kini atau sejarah di mana untuk kita pindah ke tempat ini. Gitu. Maksudnya kontekstual dari setiap perjuangan itu. Nah, disinilah barangkali yang mesti kita tekankan pada diskusi kita. Jadi, kalau istilahnya mencari sosok Pak Nasir ya di era baru atau di arah baru. Nah, saya pikir sosok seperti beliau tidak akan pernah ada karena memang zamannya beda, tantangannya juga beda itu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin melihat dari sisi Pak Nasir sebagai seorang pejuang dengan pasang surut keadaan. Pak Nasir sempat menghilang dari peredaran ya di tahun 80-an ke arah sampai beliau wafat, seolah-olah beliau tidak berkiprah. Ya. Padahal sesungguhnya bukan tidak berkiprah, ya, tapi memang beliau dimatikan secara politis dan sosialnya oleh kekuasaan ketika itu. Di mana karena keaktifan beliau yang tidak pernah bisa melihat kondisi yang katakanlah kemungkaran di sekitarnya itu, beliau termasuk dalam salah satu di antara penanda tangan petisi 50 yang kita tahu bagaimana kondisinya ketika itu, ya mohon maaf tidak secara langsung ya mungkin dari pembacaan kita terhadap sejarah bagaimana beliau bukan hanya ditahan tapi juga dimatikan secara politiknya, dan beliau kemudian berkiprah di Dewan Dakwah, sehingga diakui maupun tidak diakui Dewan Dakwah telah memberikan pencerahan ke banyak daerah, masuk di pengiriman dai di Dewan Kalimantan sinyalnya nggak bagus sekali. Samarinda. Baik, Pak Iswan. Pesannya udah ketangkep nih. Ya, oke. Saya juga sudah jam lewat. Jadi mungkin kita di bidang kita masing-masing. Tentu kalau kita ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iswan ya. Ya memang
membicarakan sosok Pak Nasir ini sangat luar biasa ya. Tapi seringkali saya menghadiri beberapa kajian tentang Pak Nasir itu banyak nostalgianya gitu kan. Dalam artian menyebutkan kelebihan-kelebihan beliau. Tetapi yang sebenarnya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan pemikiran-pemikiran beliau, bahkan juga melakukan rekonstruksi ya. Artinya jangan sampai kita copy paste begitu. Memang Nasir itu sudah punya jasa yang luar biasa ya saat itu, tapi kita berusaha juga untuk tetap menyempurnakan ya sebagai pelangsung dan penyempurna amalan-amalan beliau. Itu barangkali yang lebih tepat bagi kita semuanya ya. Jangan sampai kita semuanya ingin kopas semuanya gitu kan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Mas Yusuf untuk memberikan tanggapan ya. Closing statement ya. Closing statement ya. Oke, Mas Dr. Rahman. Tadi sebenarnya melengkapi aja ininya. Klarifikasi tahun 80-an meskipun secara politik beliau dimatikan dalam arti politik elektoral karena Parmusi yang inisiasi orang-orang dekat atau circle beliau tidak dikehendaki yang secara genealoginya dari Masyumian tapi pengennya orang-orang titipan ya praktis betul gitu. Tapi secara politik yang lain makanya ada diktum yang terkenal nantinya politik yang lain beliau lanjutkan gitu nih. Justru di tahun-tahun itu reputasi beliau dikenal di kancah internasional gitu ya, Rabitatul Alam Islami misalkan dan seterusnya gitu. Banyak hal termasuk mengunjungi beberapa daerah dan politik kalau diartikan elektoral partai saja beliau tetap berpolitik. Kita masih ingat mungkin yang bapak-bapak ini ngalami bagaimana tanda petik fatwa beliau untuk mencoblos Ka'bah gitu ya, mencoblos P3. Saya ngalami itu Bu Sita. Betul. Sempat ngalami 1 kali pemilu itu masa itu. Nah, jadi pada saat itu beliau tetap P3 inilah yang bagaimanapun dengan segala kekurangannya tidaklah kita pilih. Maka sampai hari ini ada yang betul-betul memegang ucapan itu. Iya, apapun yang terjadi, ketuanya dapat durian di kardus atau apa dan seterusnya itu nggak peduli. Pokoknya pesannya Pak Nasir P3 gitu ininya. Nah, itu ada yang sampai saklek banget, yang orang-orang sepuh banget gitu ininya. Nah, tapi sudah makin berkurang lah seiring usia. Jadi, beliau tetap berpolitik, yang kemudian ada ungkapan yang menarik bahwa kalau kita secara politik memang sudah tidak bisa lagi, makosid kita dihalangi, ya kita bisa menggunakan politik dengan jalur yang lain, ya lewat dakwah. Itulah yang kemudian kita kenal dengan dakwah Islamiyah Indonesia gitu. Dan legasi sahamnya juga luar biasa dalam perjuangan keumatan, keindonesiaan, dan dimensi yang lebih luas lagi membawa Indonesia. Walaupun tidak banyak ditulis resmi oleh negara, andil beliau menghubungkan dengan Malaysia, dengan Jepang, dan seterusnya. Itu kan fase-fase ketika beliau juga lagi dipersulit sebetulnya ya oleh Pak Harto gitu nih. Petisi 50 juga walaupun belum disinggung tadi, meskipun secara personal beliau selalu diawasi oleh Intel dan beliau bisa secara balik merespon perlakuan itu dan sebagainya dengan sangat elegan, bahkan mengharukan seperti yang pernah saya tulis beberapa hari yang lalu itunya. Jadi beliau kemanapun, bahkan ke luar negeri pun ada yang nempel gitu ini ya, saking dianggap berbahayanya. Cuma meskipun berbahaya, negara waktu itu bukan hanya pemerintah, negara berarti ini sangat paham Pak Nasir juga walaupun benci tapi dirindukan gitu ininya. Bahkan sampai selevel Ali Murtopo dan sebagainya itu sampai meminta bantuan beliau, itu kan nggak main-main gitu. Ibaratnya LBP datang kemana, ke rumah siapa gitu ininya untuk minta dihubungkan dengan mana dan seterusnya. Jadi memang saya berupaya Pak Dr. Rahman untuk mengikuti bahasan seperti yang memang saya dapati romantika, bahkan saya juga romantika di teman-teman Jamiah, kawan-kawan saya di Persatuan Islam itu gitu ya. Meskipun barangkali yang di sebelah Masyriki lebih unsur emosinya akan lebih beda ya, teman-teman di Bangil misalnya lebih beda dibanding yang di Bandung. Sentimental dan emosinya berbeda. Bu Nyai Maryam barangkali bisa ngasih testimoni. Tapi demikian juga di Bangil tetap aja jatuhnya kepada romantika ke Abdul Qadir Hasan, Ustadz Khud dan seterusnya di aspek yang lain gitu ini. Saya kira perlu ada itulah hal yang tadi sudah disampaikan.
agar kita mengambil ibroh itu lebih tepat dan untuk pas hari ini. Dan selalu dalam hal ini sebagaimana Buya Hamka di Pak Nasir juga, jiran ini yang memetik banyak panennya. Rojab, Syakbannya sana gitu ininya, Ramadannya sana juga kita, tapi yang menandur dan sebagainya kita gitu ininya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita akhirnya harus menoleh ke sebelah untuk melihat gimana sih profil Pak Nasir, gimana sih profil tokoh yang lain dan sebagainya, karena di sana betul-betul tulus, tidak ada apanya, mau berpayah-payah gitu ya untuk melentingkan, untuk mempertaruhkan, untuk mengikuti tokoh-tokoh yang sebetulnya mereka belajarnya ke kita gitu. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi gitu ini. Mungkin bukan hal yang mustahil terjadi pada tokoh yang lain. Cuma durasi waktu ini kan masih perlu pembuktian gitu. Begitu, Mas. Baik. Ya. Terima kasih Mas Yusuf Maulana atas presentasi yang luar biasa pada pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait pemikiran Bapak Muhammad Nasir ya. Saya baca di Islam sebagai dasar negara di sini, beliau mengatakan bahwa di antara bentuk kesempurnaan politik Islam itu karena Islam hanya memberikan panduan-panduan yang bersifat umum. Adapun yang praktis itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, disesuaikan dengan ijtihad para negarawan, para ulama yang terkait dengan hal itu. Kemudian yang bisa kita jadikan iktibar dari pemikiran beliau adalah beliau ya tidak mempermasalahkan apapun sistem politik ya. Yang terpenting bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa direalisasikan, diimplementasikan apapun sistem politiknya. Ini sebenarnya lebih relevan bagi para aktivis Islam di Indonesia untuk mendalami, mengkaji pemikiran-pemikiran negarawan Indonesia yang tidak kalah dengan para pemikir-pemikir Timur Tengah, ya, semisal Rashid Ridho, Al-Maududi dan seterusnya. Ternyata khazanah yang diwariskan oleh Pak Nasir ini luar biasa, baik kita semuanya. Semoga kita bisa meneladani beliau dengan secara kontekstual dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di penghujung acara dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Insya Allah ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan karena sekitar tanggal 23 hari Kamis itu insya Allah kita sudah masuk bulan Ramadan ya. 2 pekan yang akan datang. Insya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran, jazakallah khairan katsira, barakallahu fikum. Ramadan mubarak insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.